Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila banyak cicak di rumah, sebaiknya kalian hati-hati karena ada tanda berikut ini. Cicak merupakan salah satu hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ia akan menempel di dinding-dinding atau di langit-langit rumah tempatnya bersembunyi. Bahkan ada anggapan jika kejatuhan cicak akan dianggap sial. Apalagi cicak juga dikenal merupakan hewan yang kotor dan membawa penyakit, sehingga ada sebuah hadis yang menganjurkan untuk membunuh cicak. Bahkan barang siapa yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala kebaikan. Tak hanya itu saja, perlu berhati-hati jika banyak cicak di rumah juga menandakan adanya jin. Benarkah demikian? Ada banyak cicak di rumah, jangan langsung panik. Bisa jadi pertanda yang menguntungkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ulasannya pernah disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala baik sekali pukulan 2 kali sampai 4 kali, karena jika memang seperti itu cukup kejam. Soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala baik sekali pukulan 2 kali sampai 4 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke cicak harus dipahami dulu hikmah Allah seketika. Sebelum masuk ke cicak harus dipahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan suatu makhluk apapun itu. Setidaknya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Makhluk itu diciptakan supaya kita mengambil kemaslahatannya saja. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya, ketika diciptakan buat supaya kita mengambil madunya, kita tidak pernah mempermasalahkan lebahnya. Diambil manfaatnya dari madu dan sengatannya untuk obat dan sebagainya. Jadi hewan ini ketika diciptakan oleh Allah, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk manusia, supaya kita mendapat maslahat dari situ. Setiap kalian ambil niat karena Allah, ada pahala di situ, dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya. Yang kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah sebagai ujian yang menghadirkan mudarat. Di sini bertujuan supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus dihindari. Misal nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diciptakan, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia tunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya memang mesti dieksekusi atau dibunuh. Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor dan dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Jadi pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memang hikmahnya untuk menunjukkan tanda-tanda yang kotor pada diri saya atau nyamuk. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk ketika datang membawa sesuatu yang baik di kehidupan kita cuma dilihat dari persepsi yang kotor. Kita bunuh nyamuk di situ menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, Masya Allah turun ayat di situ, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 26.
yang artinya Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam-macam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Allah itu gak pernah punya sepasang makhluk, kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kemaslahatan untuk kita. Persoalannya bukan bunuh atau tidak dibunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan mudarat di situ yang harus kemudian kita hilangkan. Kalau Allah gak tampakkan, maka bahaya bagi kehidupan kita, termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian mudarat. Di samping ujian keimanan ada mudarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ, ada bakteri di sekitarnya, yang dimakan pun yang kotor juga. Jadi ini menandakan ketika cicak hadir itu diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada mudarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Maka ia ciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini ada tempat yang kotor, ada yang gak bagus termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi Muhammad menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Muhammad SAW untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk, untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Emang diciptakannya untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma dapat pahala, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul, termasuk di situ mengusir keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak di beberapa tempat itu jin biasanya ada juga di situ karena senang di tempat-tempat yang kotor. Dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Diharapkan menjadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuh bukan cuma menghilangkan kotoran, ditambah ada pahalanya di situ. Pahalanya dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya sekali lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ujian yang sifatnya menunjukkan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, yang artinya dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan kepada murid-murid kami untuk praktek langsung di kebun binatang. Jadi kita bagi kelompok, keluarkan semua ayat-ayat Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ungkap Ustadz Hadi Hidayat. Ada monyet, unta, gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok, dianalisis apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan tersebut dan dipresentasikan. Begitu ada kelompok monyet, presentasi dia sampaikan pesan. Ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya. Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap tangan
dengan tangan kirinya, lemparkan lagi, tangkap dengan kakinya, lemparkan lagi, tangkap dengan kaki satunya lagi. Begitu ada kawanan lainnya masuk, dia akan usir. Gak boleh kalau dia sudah gak suka dengan makanan, dia akan datang ke tempat lain, dia akan obrak-abrik tempat itu. Sama kan menunjukkan karakter. Makanya ketika dikeluarkan dari Al-Quran itu gak mungkin gak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.